Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi pada mata kuliah Knowledge Management pertemuan ke-6 ya. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang framework Knowledge Management ya, framework KM. Seperti apa ya? Komponen-komponen KM itu apa saja ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya selalu berpesan bahwa kuliahlah dengan benar-benar ya. Maksud saya adalah materi yang saya terangkan lewat media ini, saya hanya untuk menjelaskan ya materi itu ya. Kalau kalian dengan sengaja tidak menyimaknya atau dengan sengaja skip itu otomatis kalian pemahamannya akan terpotong-potong gitu loh ya. Malah yang menjadi bahaya itu kalau kalian langsung mengakali. Bagaimana tanpa melihat materi kalian sudah bisa absensi, itu yang bahaya ya. Ini nanti akan kelihatan ketika UTS ya. UTS ketika di kelas itu kan kalian masih bisa tanya kanan kiri, contekan itu kan. Tapi ketika UTS lewat media seperti ini, pakai e-learning, saya bisa pastikan nanti akan kemampuan kalian akan terlihat benar di sana. Dan itu sifatnya on time ya. Kalau materi itu saya berikan waktu selama durasi yang cukup panjang, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, tapi ketika UTS nanti itu live ya, on time, 2 SKS ya 2 SKS. Jadi kalian tidak akan bisa untuk menyontek ya. Oke, kita mulai. Jadi KM Framework itu apa sih sebenarnya? Jadi KM Framework itu memastikan bahwa semua elemen KM yang diperlukan tersedia dan saling berhubungan ya. Itu definisi pertama. Definisi yang kedua, Knowledge Management Framework merupakan sebuah pendekatan untuk lebih memahami dan mendalami hal-hal yang berkaitan dengan KM secara menyeluruh. Jadi ada elemen-elemen atau pendekatan-pendekatan untuk melihat untuk menyusun sebuah KM itu agar berjalan dengan bagus ya, dengan ideal. Nah, kita lihat dulu elemen KM itu apa saja. Secara basic itu ada 3 ya. Ada people, ada proses, ada teknologi. Dan tambahannya adalah tata kelola ya. People, orang-orang itu berupa merepresentasikan peran dan tanggung jawab dari setiap individu, baik di tingkat low management, middle management, dan top level management ya. Jadi peran dan tanggung jawab dari setiap individu itu berpengaruh terhadap berlangsungnya KM di sebuah organisasi. Kemudian ada proses yang kedua. Proses itu berupa kegiatan dan aktivitas. Kegiatan apa saja dan aktivitas apa saja yang sengaja diciptakan, kemudian dikelola hingga aktivitas itu direkam gitu kan dan disebarluaskan oleh organisasi itu eh, se, se sedikit banyak akan mempengaruhi proses KM di sebuah organisasi. Yang ketiga, elemennya adalah teknologi. Ya, teknologi itu berupa fasilitas yang mendukung penerapan proses. Ya, namanya fasilitas, teknologi berarti ini hanya sebagai perantara saja
untuk memudahkan kegiatan-kegiatan dalam proses tadi, ya, dalam proses tadi. Oke, dari ketiga itu ada hal yang lebih penting, yakni yang namanya tata kelola, ya. Tata kelola itu memastikan bahwa proses nomor 1, nomor 2, nomor 3 berfungsi secara terintegrasi dengan adanya kejelasan harapan, keberhasilan, dan dukungan. Jadi dari ketiga elemen tadi itu, people, process, dan teknologi, ya, orang-orang itu harus ada tata kelola yang baik, yang mana dari ketiga itu semua saling terintegrasi, saling ada kaitannya, ya. Dan itu juga akan mempengaruhi output dari sebuah KM itu, ya, akan mempengaruhi output dari sebuah KM. Jadi elemennya ada 3 tadi. Oke, kita masuk lah. Ini salah satu KM yang saya maksud tadi. Ini namanya model KM dari Knoko. Itu kalian atas itu, pojok atas kiri atas itu Knoko KM Framework. Jadi model ini dikeluarkan oleh Knoko, ya. Jadi ada ini inti dari KM itu, elemen KM itu ada 3 itu tadi, people, proses, dan teknologi, ya. Itu akan berjalan ketika dilaksanakan dengan tata kelola yang bagus, mulai dari akses aplikasi itu kan, kemudian komunikasi, sosialisasi, dokumentasi atau eksternalisasi, dan pengelolaannya gitu kan. Nah, di dalam tata kelola ini juga meliputi standarnya, standar prosedurnya, standar operasional prosedur SOP, ya. Juga meliputi dengan pengawasan, ya, proses leadingnya, diawasi atau tidak gitu kan. Juga berkaitan dengan dukungan, ya. Dukungan dari mana? Dukungan dari segala pihak, mulai dari low level management hingga top level management gitu. Ini model pertama, ya. Kemudian ada model lagi, ya. Ini yang dari Baimo Haitan Rahman itu. Ini model KM lain, beda dari yang tadi tuh. Jadi KM itu tetap ada 3, ada human, kemudian human itu juga berkaitan dengan culture, kemudian ada proses itu juga berkaitan dengan organisasi dan manajemennya, kemudian teknologi kalau menurut si Haitan ini itu berkaitan dengan infrastrukturnya, ya. Jadi itu akan membentuk sebuah knowledge management yang maksimal atau konten pengetahuan yang maksimal apabila itu mulai dari college, pengadaan pengetahuannya sudah dipikirkan itu kan, sudah direncanakan, ya. Kemudian ada klasifikasinya, ya. Kemudian dikelola dengan bagus itu kan. Kemudian dibagikan, ya. Dibagikan atau diseminasikan. Diolah, daur ulang gitu kan. Kemudian itu juga setelah diolah itu diakses, mudah untuk diakses, kemudahan untuk diakses dan digunakan gitu loh, ya, yang biru. Kemudian itu di-create lagi, dibuat lagi secara berulang, diidentifikasi, kumpulkan lagi, diklasifikasikan lagi. Nah, itu berputar, ya. Proses itu akan membuat knowledge management di sebuah organisasi
khususnya perpustakaan ya, kalau bidang kita, itu akan berhasil hingga menghasilkan sebuah value. Value itu apa? Value itu bisa dikatakan itu adalah ruh di dalam organisasi itu. Budaya atau nilai yang berbeda ya, yang membedakan organisasi itu dengan organisasi yang lainnya. Itu value ya. Ya, oke. Ini lagi ya, ini sama, tapi saya tadi lupa mencantumkan referensinya. Jadi knowledge tetap sama, ada 3 elemennya ya. Elemen people, proses dan teknologi ya. People itu berkaitan dengan para pekerja pengetahuan ya, pekerja pengetahuan. Kemudian berkaitan juga ini, kalau pekerja orang yang bekerja untuk sebuah pengetahuan itu mulai kegiatannya apa? Ya mulai dari merancang, menyusun peran dan tanggung jawab knowledge workernya. Tuh. Kemudian proses itu apa aktivitasnya apa? Perancangan proses bisnis setiap tahap pada siklus KM tadi, yang atas tadi itu, yang circle itu tadi, yang bulat-bulat ada merah ini, yang ini tuh, sebentar. Ya, yang ini itu kan. Itu prosesnya, ini proses. Yang ini bunter ini proses ini proses. Oke. Kemudian teknologi, ya itu bisa juga berupa perancangan aplikasi. Aplikasi tentang apa? Semisal aplikasi tentang Slim, tentang Enlist, itu salah satu bagian saja di dalam proses penerapan KM, gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya memudahkan, gitu kan? Memudahkan. Aplikasi cek log, absensi bagi para pegawai, bagi para pustakawan, gitu. Aplikasi apa? E-katalog, semisal. Oke, mengapa KM framework itu penting? Ya, di sini saya menuliskan ingat prinsip 5P. Ya, pembibitan. KM itu tidak akan bisa berjalan dengan maksimal apabila kita tidak memilih bibit secara maksimal. Ya, kita tidak memilih bibit yang unggul, maka KM itu juga tidak akan menghasilkan unggul. Ya, jadi bibit ini mulai dari tadi tuh, orang-orangnya siapa saja ya, background keilmuannya siapa saja gitu kan, apakah orang itu ditempatkan di tempat pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya gitu kan ya, the right man in the right place gitu kan. Kemudian penanaman itu tadi saya bilang, kalau ini bibitnya sudah bagus, tinggal dia ditanam itu maksudnya orang gitu kan. Kalau itu people, kalau itu elemen people, orang itu bagaimana bisa ditempatkan di tempat kerja yang dia itu nyaman di sana, memang basic keilmuannya di sana, dia menjalannya dengan enjoy gitu kan, penuh dengan bahagia, kinerjanya juga bagus gitu kan. Loh Pak, emang ada orang kerja tak bahagia? Banyak sekali ya, banyak. Jangankan kerja, kuliah aja kalian kadang nggak bahagia gitu kan. Loh kok gitu Pak? Oh iya, kadang kalian kuliah itu nggak bahagia karena pacaran sama temennya sekelas dan waktu itu kalian barusan putus. Wah, itu otomatis kalian akan nggak bahagia. Atau kalian punya temen yang suka nyontek kerjaan tugasnya, wah itu sudah, itu akan mempengaruhi individu itu. Oke, kemudian pemeliharaannya, maintenance-nya gimana? Itu kan.
Kalau itu berkaitan elemen teknologi tadi itu, 3 elemen tadi itu, kalau itu berkaitan tentang teknologi, teknologi itu pasti ada masanya, ya, pasti ada masanya. Dan ketika masa teknologi itu berakhir, pasti harus dimainten dong, harus dipelihara dong. Ya kadang harus dilihat, oh ini waktunya update, gitu kan. Oh ini waktunya pembelian kuota. Oh ini ini sudah naik yang waktunya ganti. Itu bagian dari pemeliharaan, ya. Itu bagian dari pemeliharaan. Oh ini tampilan opaknya sudah jadul. Padahal ada yang versi terbaru, gitu kan. Sim Acacia, gitu kan. Nah, itu seperti itu. Kemudian pemanenan, ya. Pemanenan itu apa? Ketika tadi proses-proses itu dilalui, mulai dari pembibitan, penanaman, kemudian dipanen, itu akan menghasilkan sebuah kinerja yang bagus, ya, menghasilkan kinerja yang bagus. Orang kalau nyari buku sekali klik langsung ketemu, itu kan. Lupa emang ada orang yang klik sekali klik gak ketemu, banyak, gitu kan. Yang salah siapa, Pak? Banyak faktor. Bisa jadi karena aplikasinya, bisa jadi karena pustakawannya yang tidak tahu atau salah memasukkan nomor klasifikasi atau kata kuncinya, gitu kan, atau subjeknya, ya bisa jadi seperti itu. Ya itu, maka ketika proses-proses ini dilakukan dengan secara matang, maka akan dipanen dengan sangat indah, gitu kan, akan sangat dipanen dengan sangat indah. Oke, yang terakhir adalah pemasaran. Jadi ketika semua berjalan dengan bagus, dengan lancar, maka yang terakhir ini prosesnya adalah bagaimana itu semua bisa dieksplisitkan, dieksplisitkan, dituangkan dalam bentuk tulisan, ya, entah itu bentuknya artikel, jurnal, ataupun media massa, koran, itu kan. Kalian menulis tentang indahnya selfie di depan perpustakaan lah, itu boleh itu, ya, semisal. Jadi seperti itu, ya. Baik, jadi kita kuliah itu materi hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanya di kolom diskusi. Walaupun saya nggak setiap hari buka, tapi ketika saya ada kesempatan pasti akan saya balas forum diskusi itu, ya. Baik, eh, untuk kuliah hari ini cukup sekian dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.